Langkah kaki Aris terasa berat saat ia menuruni bus antar kota di pinggir jalan raya yang membelah desa Sukamaju. Di bahunya, sebuah tas ransel usang berisi seluruh sisa hidupnya di Jakarta tersampir lesu. 3 tahun merantau sebagai buruh pabrik yang akhirnya terkena PHK massal, membuatnya pulang dengan tangan hampa. Atau setidaknya begitulah yang ia rasakan saat itu. Aroma tanah basah setelah hujan sore itu menyambutnya, sebuah aroma yang sangat ia kenali, namun sempat ia lupakan di tengah kepulan asap knalpot ibu kota. Aris memandang hamparan sawah di kiri dan kanan jalan yang tampak menguning, namun ia juga melihat banyak lahan tidur yang ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Di desa ini, bertani dianggap sebagai pilihan terakhir bagi mereka yang gagal. Sebuah stigma yang tertanam kuat di benak para pemuda desa, yang lebih memilih mengadu nasib menjadi kuli bangunan di kota besar, daripada menyentuh lumpur di tanah kelahiran sendiri. Rumah kayu peninggalan orang tuanya masih berdiri tegak, meski cat hijaunya sudah mengelupas di sana-sini. Pak Surya, ayahnya, menyambut Aris dengan senyum getir yang menyembunyikan rasa kecewa sekaligus syukur. Malam itu di bawah temaram lampu bohlam 5 watt, Aris mengutarakan niatnya yang mengejutkan. Ia tidak ingin kembali ke kota. Ia ingin mengolah lahan warisan kakeknya yang sudah bertahun-tahun terbengkalai. Pak Surya terdiam lama, menghisap rokok lintingnya dalam-dalam sebelum akhirnya berucap bahwa tanah itu keras dan hanya akan memberikan lelah jika tidak tahu caranya. Namun, di dalam tas ransel Aris terselip beberapa buku tentang pertanian organik dan catatan kecil hasil riset mandirinya lewat internet selama ia menganggur di kontrakan sempitnya dulu. Aris tahu ia tidak bisa bertani dengan cara lama jika ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Pagi-pagi sekali, saat kabut masih menyelimuti pucuk-pucuk pohon kelapa, Aris sudah berada di lahan seluas 1 hektar itu. Lahan itu penuh dengan batu koral dan semak berduri. Tetangga-tetangga yang lewat, seperti Pak Darmo, hanya melempar senyum sinis sambil bergumam bahwa anak muda kota itu paling hanya bertahan seminggu sebelum tangannya melepuh dan punggungnya encok. Aris tidak membalas. Ia mulai membabat rumput secara manual, mengumpulkan sampah plastik yang tertimbun, dan mulai memetakan aliran air. Ia tidak memiliki modal untuk menyewa traktor, maka ia meminjam cangkul tua ayahnya. Setiap ayunan cangkul adalah bentuk pelampiasan rasa frustrasinya terhadap kegagalan di kota, sekaligus harapan baru yang ia tanam dalam-dalam ke dalam tanah yang keras itu. Keringatnya berjucuran, membasahi kaos pemberian pabriknya yang kini sudah berubah warna menjadi coklat lumpur. Minggu-minggu pertama adalah ujian fisik yang luar biasa. Aris sering terbangun dengan seluruh tubuh yang terasa kaku, namun ia memaksa dirinya untuk kembali ke lahan. Ia mulai membuat pupuk kompos sendiri dari kotoran kambing tetangga yang biasanya dibuang begitu saja, dicampur dengan sekam padi dan sisa sayuran pasar. Ia belajar tentang mikroorganisme lokal, tentang bagaimana menghidupkan kembali tanah yang sudah mati akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan selama puluhan tahun. Laras, seorang gadis desa yang bekerja sebagai guru honorer, sering memperhatikannya dari kejauhan saat berangkat mengajar. Suatu sore, Laras memberanikan diri membawakan air minum dan bertanya mengapa Aris memilih menanam melon premium, bukan padi seperti petani lainnya. Aris menjawab dengan tegas bahwa ia tidak ingin bersaing dalam jumlah, tapi dalam kualitas dan nilai tambah. Ia melihat peluang pada buah-buahan high-end yang selama ini hanya tersedia di supermarket besar dengan harga selangit. Aris mulai membangun struktur sederhana menggunakan bambu dan plastik UV bekas untuk membuat greenhouse sederhana. Modal yang ia punya sangat terbatas, hasil dari menjual motor satu-satunya miliknya. Keputusannya itu dianggap gila oleh warga desa. Mereka menganggap plastik-plastik itu hanya akan membuat tanaman kepanasan. Namun Aris tetap pada pendiriannya. Ia menerapkan sistem irigasi tetes yang ia rakit sendiri dari botol plastik bekas dan selang murah. Setiap tetes air sangat berharga baginya. Ia menanam bibit melon jenis Intanon dan Golden Langkawi yang bijinya ia beli secara online. Setiap pagi dan sore, ia berbicara pada tanaman-tanamannya, memeriksa setiap helai daun dari serangan kutu kebul atau jamur. Ia mencatat setiap perkembangan dalam jurnal kecilnya, mulai dari pH tanah hingga kelembapan udara. Bulan kedua, tantangan sesungguhnya datang. Hujan badai melanda desa selama 3 hari berturut-turut. Angin kencang merobek plastik UV di greenhouse buatannya. Aris berjuang di tengah kegelapan malam, mencoba mengikat kembali plastik yang berkibar-kibar di tiup angin. Sementara, air hujan mulai menggenangi akar melonnya yang sensitif.
Ia menangis dalam diam, merasa alam sedang mengujinya dengan sangat kejam. Keesokan harinya, beberapa bibitnya mulai layu karena layu fusarium. Pak Surya menyarankannya untuk menyerah dan mencari kerja di pabrik kerupuk di kecamatan sebelah. Namun Aris menolak. Ia memotong bagian yang sakit, mengisolasi tanaman yang sehat, dan memperkuat sistem drainasenya. Ia belajar dari kegagalan itu bahwa bertani bukan sekedar menanam, tapi tentang manajemen resiko dan ketangguhan mental. Memasuki bulan ketiga, tanaman melonnya mulai berbuah. Net atau pola jaring pada kulit melon mulai terbentuk dengan sempurna, menandakan kualitas yang baik. Warna kuning keemasan mulai muncul pada varietas golden. Aris mulai menggunakan media sosialnya. Ia tidak lagi memposting tentang kesedihan menjadi pengangguran, melainkan tentang perjalanan petani milenial dari Desa Sukamaju. Ia mengambil foto-foto estetik dari buah melonnya yang tergantung rapi di dalam greenhouse bambunya. Tak disangka, unggahannya menarik perhatian seorang pemilik catering sehat di kota besar. Orang tersebut tertarik dengan metode organik yang diterapkan Aris dan bersedia membeli seluruh hasil panennya dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar lokal, asalkan standar kemanisannya atau tingkat BRICS-nya memenuhi syarat. Hari panen pun tiba. Aris mengundang beberapa warga, termasuk Pak Darmo yang dulu mencibirnya, untuk menyaksikan penimbangan. Aris membawa alat refraktometer untuk mengukur kadar gula melonnya. Hasilnya mengejutkan, 15 BRICS, jauh di atas rata-rata melon pasar yang biasanya hanya 10-11 BRICS. Buahnya sangat manis, renyah, dan memiliki aroma wangi yang semerbak. Truk dari kota datang menjemput hasil panennya. Saat menerima amplop berisi uang hasil penjualan pertamanya, tangan Aris gemetar. Jumlahnya lebih besar dari gajinya selama 6 bulan bekerja di pabrik. Ia segera membagikan sebagian rezekinya kepada anak-anak yatim di desa dan membayar utang-utang ayahnya di warung. Kesuksesan Aris tidak membuatnya jemawa. Ia tahu ini baru awal. Ia mulai mengajak para pemuda desa yang selama ini hanya nongkrong di pinggir jalan untuk ikut mengelola lahan tidur lainnya. Ia membentuk komunitas tani maju mandiri. Aris tidak hanya memberikan bibit, tapi juga memberikan pelatihan tentang cara mengolah tanah dan pemasaran digital. Ia ingin mengubah mindset bahwa menjadi petani itu kotor dan miskin. Ia menunjukkan bahwa dengan teknologi sederhana dan strategi pemasaran yang tepat, tanah desa bisa menghasilkan emas. Laras ikut membantu dalam bagian administrasi dan edukasi bagi anak-anak petani agar mereka bangga dengan profesi orang tua mereka. Setahun berlalu, Desa Sukamaju mulai berubah wajah. Greenhouse baru bermunculan di lahan-lahan yang dulunya gersang. Aris kini memiliki 5 hektar lahan yang dikelola bersama kelompok taninya. Mereka tidak lagi hanya menanam melon, tapi sudah merambah ke sayuran hidroponik dan stroberi organik. Desa mereka kini sering dikunjungi oleh pejabat dinas pertanian dan mahasiswa yang ingin belajar tentang kemandirian pangan. Aris diundang ke berbagai seminar untuk menjadi pembicara, berbagi kisah tentang bagaimana seorang buruh yang terbuang bisa kembali ke akar dan menemukan kemuliaan di atas tanahnya sendiri. Namun di balik semua kesuksesan finansial itu, kebahagiaan terbesar Aris adalah saat melihat ayahnya, Pak Surya, duduk di teras rumah sambil memandangi hamparan hijau di depan mata mereka dengan sorot mata bangga. Suatu sore, Pak Darmo datang menemui Aris, bukan untuk mencibir, melainkan untuk meminta maaf dan meminta izin agar anaknya yang baru lulus SMK bisa magang di lahan Aris. Aris menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia sadar bahwa kesuksesan sejati bukanlah saat ia menjadi kaya sendirian, melainkan saat ia mampu mengangkat derajat orang-orang di sekitarnya. Kisah Aris menjadi bukti bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan mereka yang mau kembali ke tanah, mereka yang tidak malu berkawan dengan lumpur, dan mereka yang memiliki keberanian untuk berinovasi. Di tengah ancaman krisis pangan dunia, Aris dan para pemuda di Desa Sukamaju telah menyalakan lilin harapan. Mereka membuktikan bahwa petani bukan sekedar pekerjaan otot, tapi juga pekerjaan otak dan hati. Setiap benih yang mereka tanam adalah doa yang dijawab oleh bumi dengan keberlimpahan. Kini, Aris sering berdiri di pinggir jalan raya tempat ia pertama kali turun dari bus dulu. Ia tidak lagi membawa beban berat di pundaknya, melainkan visi besar di kepalanya. Ia memandang ke arah matahari terbenam yang menyinari hamparan greenhouse yang berkilauan seperti permata di tengah desa. Ia tersenyum,
menyadari bahwa keputusan untuk pulang adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Tanah ini, yang dulunya ia anggap sebagai tempat pelarian dari kegagalan, ternyata adalah panggung utama tempat ia meraih kemenangan yang sesungguhnya. Aris terus berinovasi. Ia mulai mengintegrasikan pertaniannya dengan sistem peternakan terpadu. Kotoran ternak menjadi pupuk, dan sisa tanaman menjadi pakan. Tidak ada yang terbuang sia-sia dalam ekosistem yang ia bangun. Ia juga mulai mengembangkan agrowisata, di mana orang-orang dari kota bisa datang, memetik buah sendiri, dan belajar tentang alam. Hal ini memberikan tambahan pendapatan bagi warga desa yang membuka warung makan dan penginapan sederhana. Desa Sukamaju yang dulu sepi dan lesu, kini berdenyut dengan aktivitas ekonomi yang dinamis. Perjalanan Aris mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak selalu ditemukan di gedung-gedung pencakar langit atau di balik meja kantor yang dingin. Terkadang, kesuksesan itu terkubur di bawah kaki kita sendiri, menunggu untuk digali dengan kesabaran, kerja keras, dan kecerdasan. Aris telah membuktikan bahwa menjadi petani sukses di era modern adalah sebuah keniscayaan bagi siapa saja yang mau membuka diri terhadap perubahan. Ia bukan lagi sekadar anak muda yang pulang karena gagal, melainkan sang pahlawan pangan yang membawa cahaya baru bagi desanya. Di bawah langit senja yang mulai memerah, Aris memetik satu buah melon terakhir untuk hari itu. Ia membelahnya dan membagikannya kepada para pekerjanya. Rasa manis yang mencecap di lidah mereka adalah buah dari ketekunan yang tak pernah mengkhianati hasil. Aris tahu tantangan ke depan akan tetap ada, entah itu perubahan iklim atau fluktuasi harga, namun ia tidak lagi takut. Karena kini ia memiliki tanah yang subur, komunitas yang solid, dan keyakinan bahwa selama manusia masih butuh makan, petani tidak akan pernah kehilangan perannya. Ia telah menemukan jati dirinya di antara barisan tanaman yang hijau, di bawah langit luas yang memberinya ruang untuk terus bermimpi dan berkarya. Kisah ini pun terus berlanjut, menyebar dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak anak muda lainnya di pelosok negeri untuk kembali menengok ke kampung halaman. Mereka mulai sadar bahwa untuk menjadi sukses, mereka tidak perlu meninggalkan identitas mereka sebagai anak desa. Justru dari desalah, mereka bisa mengguncang dunia dengan produk-produk pertanian yang berkualitas internasional. Aris telah membuka jalan, dan kini ribuan Aris baru mulai bermunculan, siap menghijaukan kembali Nusantara dengan semangat kemandirian dan inovasi tanpa batas. Aris memandang ke arah cakrawala, di mana bintang-bintang mulai nampak satu persatu. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar yang bebas polusi. Di dalam hatinya, ia berbisik terima kasih kepada tanah ini. Tanah yang telah menerimanya kembali saat ia hancur, dan tanah yang telah memberinya kehidupan baru saat ia berani untuk mencoba lagi. Ia tahu, esok pagi matahari akan kembali terbit, membawa peluang baru dan kerja keras baru, dan ia siap menyambutnya dengan cangkul di tangan dan senyum di wajah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Di sini, di Desa Sukamaju, Aris telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Sebuah kerajaan hijau yang ia bangun dari nol dengan tetesan keringat dan cinta yang tulus pada alam. Setiap jengkal tanah di desanya kini bercerita tentang perjuangan. Dari sudut-sudut pematang sawah hingga ke puncak bukit tempat sumber air berasal, nama Aris dikenal bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan bumi yang setia. Ia sering terlihat duduk bersama petani-petani tua di balai desa, mendengarkan kearifan lokal mereka sambil menyelipkan pengetahuan modern yang ia miliki. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat pertanian di desa mereka menjadi sangat tangguh. Mereka tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, karena mereka telah belajar bagaimana menjadi berdaulat di atas lahan sendiri. Laras, yang kini telah menjadi pendamping hidup Aris, terus mendukungnya dengan membangun perpustakaan desa yang fokus pada literasi pertanian bagi generasi muda. Mereka ingin memastikan bahwa tongkat estafet ini tidak akan berhenti di mereka saja. Anak-anak desa kini tidak lagi bercita-cita menjadi satpam atau pelayan toko di kota. Mereka dengan bangga mengatakan, ingin menjadi pengusaha tani seperti Kak Aris. Perubahan paradigma ini adalah prestasi terbesar Aris, jauh melampaui saldo bank yang terus bertambah. Malam semakin larut di Desa Sukamaju, namun semangat di hati Aris tetap menyala.
ia masih sering menghabiskan waktu di laboratorium kecil yang ia bangun di belakang rumah, meneliti varietas baru yang lebih tahan terhadap serangan hama. Baginya, belajar adalah proses tanpa akhir. Ia percaya bahwa alam selalu menyediakan solusi bagi mereka yang mau mengamati dan berpikir. Dengan lampu meja yang masih menyala, ia merancang sistem pemasaran baru untuk menembus pasar ekspor. Ia ingin melon dari Desa Sukamaju bisa dinikmati oleh orang-orang di Jepang atau Eropa, membawa nama harum Indonesia sebagai negara agraris yang modern. Pagi kembali datang, dan seperti biasa, Aris sudah berada di lahan sebelum ayam jantan berkokok untuk ketiga kalinya. Ia melihat embun yang menggelantung di ujung daun melonnya, berkilau seperti berlian tertimpa cahaya fajar. Ia menyentuh daun itu dengan lembut, merasakan kehidupan yang berdenyut di dalamnya. Baginya, setiap tanaman adalah nyawa yang harus dijaga. Dan dalam setiap keberhasilan panen, ia melihat wajah-wajah bahagia para tetangganya yang kini hidup lebih sejahtera. Itulah motor penggerak utamanya, sebuah misi sosial yang dibungkus dalam bentuk usaha pertanian yang profesional. Aris berjalan menuju gudang penyimpanan, di mana puluhan kotak melon sudah siap untuk dikirim. Ia memeriksa label yang tertera di sana. Sukamaju Premium Melons, Grown with Heart. Ia tersenyum tipis. Label itu bukan sekadar merek, tapi sebuah janji kualitas dan sebuah cerita tentang kebangkitan. Truk pengangkut datang dan Aris membantu menaikkan kotak-kotak itu dengan penuh semangat. Ia tahu, di setiap kotak itu, ada harapan yang ikut terbang menuju meja-meja makan di kota besar, membawa pesan bahwa desa tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Kini, setiap kali ada bus antar kota yang berhenti di pinggir jalan raya Desa Sukamaju, tidak hanya ada orang yang turun untuk pulang dengan kesedihan, tapi banyak juga yang datang untuk belajar dan melihat langsung keajaiban yang diciptakan oleh seorang Aris. Desa itu telah menjadi magnet baru, sebuah oase keberhasilan di tengah narasi kemiskinan desa yang selama ini mendominasi. Dan Aris, dengan kerendahan hatinya, selalu menyambut siapa saja yang ingin tahu rahasianya. Rahasia yang sebenarnya sangat sederhana. Cintai tanahmu, pelajari ilmunya, dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena dari kegagalanlah akar kesuksesan tumbuh paling kuat. Aris memandang ke arah jalan raya, teringat saat ia turun dari bus dengan ransel usang itu. Perjalanan yang panjang, melelahkan, namun sangat berharga. Ia tidak pernah menyangka bahwa PHK yang dulu ia tangisi adalah pintu gerbang menuju takdir yang jauh lebih besar. Tuhan ternyata punya rencana yang lebih indah dengan memulangkannya ke desa. Ia kini bukan lagi sekadar Aris si buruh pabrik, tapi Aris sang petani sukses yang telah menemukan kemerdekaan sejatinya di tengah hamparan hijau Desa Sukamaju. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa dimanapun kita berada, potensi untuk sukses selalu ada, selama kita mau bekerja keras dan tidak berhenti berinovasi. Aris telah membuktikannya, dan kini giliran kita untuk mencari lahan kita masing-masing dan mulai menanam benih perubahan. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang seberapa besar dampak yang kita berikan di tempat kita berpijak. Aris telah meletakkan fondasi yang kokoh, dan di atas fondasi itulah masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah akan terus dibangun. Satu benih demi satu benih, satu panen demi satu panen, hingga seluruh negeri ini kembali hijau dan makmur. Matahari kini telah tinggi di atas kepala, menyinari seluruh Desa Sukamaju dengan cahayanya yang hangat. Aris menyeka keringat di ngahinya dengan lengan baju, lalu kembali bekerja. Masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak lahan yang harus diolah, dan masih banyak mimpi yang harus diwujudkan. Namun satu hal yang pasti, Aris tidak akan pernah lagi merasa berat melangkahkan kakinya di tanah ini, karena disinilah ia telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Disinilah ia menjadi tuan atas nasibnya sendiri, seorang petani sukses yang bangga akan akar dan identitasnya. Dan disinilah, di bawah langit Desa Sukamaju, cerita tentang keberhasilan, ketangguhan, dan harapan akan terus bergema, menginspirasi setiap jiwa yang berani bermimpi besar dari hal-hal kecil di sekitarnya.